Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Pertama ingin saya tegaskan, Konsili Nikea Konstantinopel 325 itu diadakan bukan dengan maksud tujuan melantik Yesus menjadi Tuhan, tidak. Gak ada itu. Yang ada adalah dikala itu ada seorang yang bernama Arius. Arius ini sebenarnya dia salah seorang dari yang melayani Tuhan juga. Tapi doktrin ajarannya pada akhirnya menjadi menyimpang. Tapi Arius ini tidak boleh dipandang sebelah mata gereja karena memiliki pengaruh yang cukup diperhitungkan dalam konteks masa itu. Supaya apa yang disimpulkan oleh Arius yang akhirnya muncul ajaran yang bernama Arianisme, supaya hal itu jangan meracuni doktrin ajaran yang telah dihidupi oleh gereja yang memiliki kesinambungan dari Yesus kepada para rasul, dari para rasul kepada murid-murid para rasul, dari murid-murid para rasul kepada murid-murid dari murid para rasul. Maka diadakanlah muktamar, konsili untuk menentang ajaran yang menyimpang. Apa ajaran yang menyimpang itu? Anda pun tidak tahu ajaran apa yang menyimpang yang dibawa oleh Arius. Arius mengatakan bahwa ada masanya di mana firman itu pernah tidak ada. Saya ulangi kembali, Arius mengatakan ada masa dan waktu di mana firman itu belum ada. Nah, pemikiran Arius ini dilanjutkan, Allah Bapa pertama-tama menciptakan firman. Setelah Allah menciptakan firman, maka kemudian Allah bersama-sama dengan firman menciptakan segala sesuatu.
Itu yang ditentang, bukan mau mengangkat melantik Yesus menjadi Tuhan. Kenapa gereja menentang itu? Karena yang dipahami, dimengerti oleh gereja tentu bersumber dari data Alkitab. Firman itu tidak diciptakan. Firman itu sudah ada melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah yang disapa dengan Bapa. Jadi adalah keliru, salah dan menyesatkan. Kalau Arius berkata ada masa di mana firman belum ada, maka Allah Bapa menciptakan firman. Setelah firman sudah ada, maka Allah Bapa menciptakan segala sesuatu bersama dengan firman yang pertama kali diciptakan tersebut. Ini keliru. Alkitab berkata apa? Perhatikan baik ini. Jadi argumentasi yang dibangun oleh bapak-bapak gereja ketika mengadakan konsili Nikea Konstantinopel 325 itu bersumber dan berakar dari Alkitab yang sudah dihidupi oleh gereja sebelum 325. Benarkah firman itu diciptakan? Benarkah firman itu ada masanya, ada waktu tidak ada? Sehingga harus diciptakan oleh Allah dulu? Ya tidak benar. Kenapa? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Ini serius dan sungguh-sungguh serius. Firman dalam konteks iman Kristen bersumber dari Alkitab tidak diciptakan. Kalau sesuatu yang tidak diciptakan berarti bernilai kekal. Justru saya bertanya, menurutmu, menurut keyakinanmu, menurut doktrin ajaranmu, kitab sucimu itu diciptakan atau tidak? Kitab suci yang Anda anggap dan percayai sebagai firman Allah itu dicipta atau tidak? Bagi kami orang Kristen clear, firman tidak diciptakan. Saya mau kasih tahu, kalau firman diciptakan oleh Allah seperti paham dari Arius sehingga memunculkan adanya konsili Nikea Konstantinopel. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan secara kritis. Kalau firman diciptakan, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Itu yang pertama. Kalau firman diciptakan, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Kenapa? Karena Allah selalu senantiasa menciptakan segala sesuatu di dalam melalui firman. Kalau Allah sempat ada waktu dan masa tidak punya firman, berarti Allah tidak maha pencipta. Ini penting Bapak Ibu. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, apakah pada mulanya adalah Allah? Apakah pada mulanya adalah Roh Kudus? Yes. Karena Kejadian 1 ayat 1 berkata pada mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Berarti antara Allah dan firman itu tidak dicipta. Sudah ada sejak kekal. Sejak kekal sejak kapan? Sejak Allah itu ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu adalah Allah. Ketika ada kata kalimat yang menarasikan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu bisa dibedakan dengan Allah, tetapi ditutup dengan kalimat firman itu adalah Allah. Allah yang adalah Bapa sejak kekal memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Makanya Allah itu Maha Pencipta. Saya ulangi kembali supaya masuk ini. Saudara-saudaraku di luar Kristen termasuk Irana Handono nggak tahu ini. Nggak ngerti ini. Emang sok tahu aja kok nggak ngerti apa-apa kok. Saya ulangi kembali. Allah yang disapa dengan Bapa sejak kekal, sejak Allah itu ada, telah memiliki firman di dalam dirinya. Itu sebabnya Allah itu sejak kekal sudah memiliki potensi yang sempurna mencipta. Kenapa bisa berkuasa mencipta? Karena sejak kekal Allah dan firman-Nya melekat sehakikat sederajat di dalam dirinya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Roh Kudus itu adalah prinsip hidup Allah. Kalau Allah sempat tidak punya roh, maka Allah itu Allah yang mati, almarhum. Apakah Allah kita Allah yang mati? Oh tidak, Allah kita Allah yang hidup. Allah kita yang hidup sejak kekal memiliki roh di dalam dirinya. Jadi Allah yang disapa dengan Bapa sejak kekal memiliki firman yang kekal di dalam dirinya dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itulah dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal itu berbeda dengan triteisme. Triteisme itu terpisah-pisah secara mandiri. Tapi Tritunggal artinya ada 3 realita konkret dalam satu hakikat sebagai Allah.